di debat terakhir ini, di closing statement, ketulusan ada pada Prabowo. Yes, Anda boleh hina. Tetapi seseorang yang angkuh dan tiba-tiba menundukkan kepala, serius mengatakan saya minta maaf pada Pak Anies. Itu soalnya. Dia berupaya untuk satu periode, satu putaran. Tapi dia tahu, publik menyoroti dia dalam dimensi emosi. Kesejukan ada pada Prabowo. Kecerdasan ada pada Anies. Ganjar keangkuhan. Apa dia bilang pada Prabowo tadi? Ditujukan kepada Prabowo. Jangan pilih seseorang yang pernah membunuh, melanggar hak asasi manusia. Tidak ada hak sedikit pun Ganjar bicara itu. Yang boleh bicara itu Gibran. Di UGM, Gilbran. Mahasiswa boleh bicara itu. Apa Ganjar? Ganjar bagian dari orang yang mengeluhkan Prabowo ketika Megawati mengangkat Prabowo jadi wakil presiden. Jadi orang ini bangsat itu. Yes, bangsat. Dia tidak punya hak ucapkan itu tuh. Dia bagian dari yang mengeluhkan Prabowo yang diangkat 2009 sebagai wakil presiden. Artinya dia berbohong pada partainya tuh. Kita mau uji orang pada saat-saat terakhir itu. Mestinya Ganjar bilang, terima kasih, selesai. Saya tidak akan komentari soal HAM. Biarkan mahasiswa dan guru-guru besar komentari. Dia menunggangi kemarahan publik, padahal dia nggak ngerti. Dia itu pelaku pelanggaran HAM di Wadas, Kendeng. Kita mesti fair bilang itu tuh. Saya nggak ada peduli dengan capres itu. Saya peduli dengan dimensi kemanusiaan dari bangsa ini. Jadi sekali lagi, saya kasih poin. Kecerdasan malam ini ada pada Anies. Ketulusan ada pada Prabowo, keangkuhan ada pada Ganjar. Dari debat capres terakhir malam ini, akhirnya aku tahu kenapa elektabilitas Prabowo Gibran itu di atas 01 dan 03. 01 terlalu akademis. Kata-kata yang keluar itu susah dimengerti masyarakat. Kayak pemerintah itu adalah pohon rindang di mana bulunya mengeluarkan oksigen dan ketika panas seluruh makhluk hidup dapat berteduh di bawahnya. Masyarakat susah mengertinya. Prabowo Gibran langsung saja. Pemerintah akan memberikan makan siang gratis. Langsung. Dari 03 selalu mengungkit-ungkit masalah dinasti, masalah HAM, masalah sakit hati, masalah keberpihakan. Gak ada visi misi ke depan. Prabowo menjawabnya dengan minta maaf. Ya minta maaf ya kalau ada salah kata, minta maaf kalau ada salah perilaku. Gitu dong yang harusnya. Saya tertarik banget menganalisa dari debat capres kelima semalam. Oke, secara mayoritas perjalanan debat ini dari awal sampai akhir ini berjalan tidak seheboh dengan debat capres sebelumnya ya, yang banyak blunder, banyak menyerang personal ya. Oke, tapi debat capres kelima semalam itu begitu datar, seperti biasa-biasa saja. Ini yang membuat heboh atau membuat kaget para netizen. Saya rasa debat capres kelima ini yang bisa kita kulik adalah pada saat sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini pada saat Capres 02 ini bertanya ke Capres 01 dan Capres 03 masalah program atau gagasan. Capres 03 ini bertanya apakah gagasan ini disetujui oleh Capres 01 dan Capres 03. Uniknya, mengiyakan istilahnya menyetujui gagasan dari 02 dengan sedikit tambahan. Tetapi yang unik adalah Capres 03 itu membantah dalam tanda kutip tidak searah dengan gagasan 02. Dan selama perjalanan debat ini yang unik, Capres 02 ini menyadari seandainya gagasan Capres 01 baik dan Capres 03 baik, maka Capres 02 itu setuju bila perlu bisa dilaksanakan. Nah, yang unik lagi bahwa Capres 01 sama Capres 03
ini sepertinya bekerja sama untuk menghajar lagi 02. Tapi nyatanya justru 01 ini sepertinya takut blunder ya, takut blunder dan takut nyerang personal lagi. Makanya 01 ini agak sedikit jaga jarak, agak sedikit santun. Justru yang ketiga ini, yang capres 03 ini tetap menghajar. Jadi kalau saya kesimpulkan bahwa 02 mengakui gagasan 01 dan 03 dirasa baik. 01 sama 03 bekerja sama atau bekerja kelompok untuk menghajar 02. Tapi pada nyatanya 01 tidak berani menghajar 02, tapi 03 tetap menghajar 02. Tahu maksud saya? Dan justru yang unik ini adalah pada saat closing statement ini yang benar-benar kalian bisa kulik. 01 ini closing statementnya adalah pengalaman ya menjelajah Indonesia selama setahun ya, yang bertemu dengan jutaan orang, dan faktanya ingin Indonesia perubahan, itu sebagai closing statement. Jadi saya rasa dari closing statement 01 ini adalah gagasan untuk perubahan dan pengalaman dari capresnya. Ini closing statement dari 01. 02 ini adalah tentang keinginan menjadi Indonesia maju, keinginan menjadi Indonesia lebih baik pada saat generasi emas, dan yang paling menarik adalah permintaan maaf dari capres 02 ini. Permintaan maaf kepada 01 dan permintaan maaf terhadap 03 jika selama kampanye itu menyinggung perasaannya. Bahkan meminta maaf kepada KPU dan yang berkompeten. Ini adalah sebuah sosok negarawan, istilahnya Pak, menjalin kerukunan dan persatuan biar tidak ada benturan ya anak bangsa. Dan yang paling unik adalah 03 nih closing statementnya. Closing statementnya ini bernada seperti ancaman. Belum move on, masih nyinyir. Padahal Pilpres ini kita sudah berjalan ya. Kita tahu bahwa 02 ini sudah mengikuti Pilpres itu dari 2014, 2019, dan kali ini 2024. Tapi closing statement dari 03 ini masalah ya kekuasaan jika dijabat orang yang otoriter, masalah pelanggaran HAM, masalah korupsi diangkat lagi pada closing statement. Padahal sampai detik ini masalah pelanggaran HAM ini kita tahu tidak ada masalah ya. Dan kenyataannya sudah diklarifikasi dengan Capres 02. Tetapi pada saat closing statement, mengapa diangkat lagi oleh Capres 03? Masalah kekuasaan otoriter, masalah pelanggaran HAM. Tahu maksudnya? Ini seperti menyentil. Kekuasaan otoriter ini menyentil apa? Bisa menyentil Jokowi atau bisa menyentil Pak Prabowo jika Pak Prabowo ini berkuasa. Kemudian masalah korupsi. Siapa yang korupsi? Justru yang korupsi adalah pada pihak Capres 03. Jadi seperti ngambil air di dulang kena muka sendiri. Jadi closing statement yang benar-benar bernada seperti memberikan gambaran kepada konstituen, kepada masyarakat bahwa jangan pilih 02 karena 02 ini bisa otoriter. Jangan pilih 02 karena 02 ini adalah pelanggar HAM. Jangan pilih 02 karena 02 ini nanti banyak korupsinya. Jadi benar-benar ini, maaf ya, masih nyinyir, belum move on. Jadi guys, Anda bisa menilai closing statement mana yang lebih negarawan,
Andalah yang menentukan. Dari closing statement semalam, Anda bisa menilai capres mana yang bisa Anda dukung, capres mana yang bisa Anda percaya untuk memimpin bangsa ini. Andalah yang menentukan. Selamat mencoblos 14 Februari 2024. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita tunggu di video berikutnya. Bye-bye. Satu-satunya kekurangan Bapak Prabowo Subianto sebagai politisi, beliau itu terlalu polos, terlalu jujur, dan terlalu tulus. Setiap kali beliau menyampaikan pidato atau terlibat dalam debat capres seperti kemarin, panggung politik bagi dia seolah menjadi panggung kejujuran, karakter yang nyaris punah di dalam dunia politik masa kini. Bapak Prabowo tidak seperti politisi pada umumnya yang mahir menyusun narasi dan mengemas dirinya dalam lapisan-lapisan pencitraan politik. Dia adalah manusia terbuka yang tak mampu menyembunyikan esensi dirinya di balik tirai politik. Bahkan dalam dunia di mana setiap gestur diatur dan setiap kata dihitung, Bapak Prabowo muncul sebagai pemberontak yang menolak untuk menyembunyikan sisi-sisi manusiawi yang membuatnya jauh dari kesan perfect politician. Kepribadian Bapak Prabowo ini menggambarkan kepribadian dengan kualitas kejujuran yang otentik. Kepribadian beliau adalah contoh yang langka dari segala jenis kepribadian yang sulit untuk disalahartikan. Tidak ada kedok atau sandiwara, hanya ketulusan dan kejujuran yang mengalir begitu saja. Sementara politisi lain terjerat dalam jaring kesan palsu, Bapak Prabowo tetap utuh, menjadi dirinya sendiri meski resiko penilaian publik mengintainya. Ketidakmampuan Bapak Prabowo untuk memainkan peran dalam sandiwara politik menciptakan kontras yang mencolok di tengah panggung politik Indonesia. Bahkan, kejujuran yang disajikan secara mentah-mentah dan tanpa redaksi dapat diartikan sebagai kelangkaan dalam dunia politik, di mana kadang-kadang kebenaran bisa menjadi komoditas langka. Bapak Prabowo mungkin tidak mahir dalam seni pencitraan, tetapi keaslian yang dia tampilkan dapat dianggap sebagai keberanian untuk memimpin dengan integritas. Sebagai negara dengan kompleksitas lapisan sosial dan politik, Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu memotret realitas apa adanya. Dalam hal ini, Bapak Prabowo bisa menjadi simbol keberanian untuk menjadi manusia sejati dalam arena yang penuh dengan strategi dan permainan diplomasi. Mungkin dalam ketidakmampuannya untuk berbohong, kita dapat menemukan harapan bahwa kejujuran masih memiliki tempat dalam kepemimpinan, bahkan di tengah lautan politik yang kompleks. Itu pendapat saya. Kalau ada pendapat lain, kita diskusi di kolom komentar. Thank you. Terkhusus buat Bapak Prabowo, Bapak, sumpah, saya mah kesel, saya gedek, saya emosi sama Anda. Bener, saya gedek banget. Bapak, kalau misalkan dinyinyirin sama orang lain, dijatuhkan sama orang lain, disindir-sindir sama orang lain, apalagi lawan main Anda bales, jangan diem aja. Bapak terlalu baik, terlalu diem gitu loh Pak. Bapak ini kan dijepit di tengah-tengah nih Pak, kanan kiri kan ada nih Pak yang suka nyinyirin Anda bales Pak. Ya Allah, Bapak yang nyalonin, saya yang emosi. Diem aja Bapak ini nggak mau bales. Sama satu lagi, kurang manis janji-janji Bapak Prabowo. Kurang manis Pak, harus tambah lagi gulanya. Contohnya KTP ajaib tuh, coba kurang manis apa tuh KTP? Ayo, bisa buat apa aja tuh KTP? Coba tuh Bapak. Sama satu lagi Pak, BBM gratis kalau jadi. Nah loh tuh, kan manis. Bayar aja BBM, macet Indonesia, apalagi gratis beuh. Penuh dealer pada beli motor sama mobil. Karena BBM gratis lah, coba nggak bayar. Tuh, itu manis Pak. Bapak terlalu jujur, terlalu kayak, udahlah gue mau gak usah banyak ngomong, yang penting gue kerja. Terlalu begitu Bapaknya. Coba Pak belajar dari samping-sampingnya tuh Pak.
Coba Bapak kan di tengah-tengah nih nomor 2 nih. Nah, yang kanan kiri kan pada punya trik-trik yang manis-manis tuh Bapak ikutin. Jangan terlalu baik, Pak. Si Bapak gemoy ini kadang-kadang, aduh, Bapak yang nyalonin saya yang emosi jadinya, Pak. Aduh, si Bapak. Bes. Halo, Pak Prabowo. Bangun tidur kah? Sudah. Bapak. Saya tadi malam tuh habis nonton debat itu saya duduk, saya renung. Saya nonton ulang, Bapak punya permintaan maaf. Kami itu tersentuh. Tapi tiba-tiba di statement Pak Ganjar itu dia serang Bapak itu. Dengan luka-luka lama itu rasa kayak sedih, Bapak. Sedih sekali. Ini menunjukkan Bapak bahwa beliau terlalu ambisi untuk berkuasa. Tidak punya cara lain, tidak punya gagasan yang pas. Sampai dia menyerang secara personal untuk menjatuhkan Bapak dan Mas Gibran. Tapi tenang, Pak. Tenang! Nenek moyang dan laskar Prabowo ada di belakang Bapak. Kita pastikan 14 Februari nanti Bapak, Prabowo Gibran naik tahta untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Selamat pagi, Pak.